Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA kelas 9 semester ke-1. Pada video kali ini kita akan terbagi 3 video. Video yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita awali dari video yang pertama. Apa yang akan kita pelajari nanti adalah tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang dipelajari adalah konsep listrik statis, kemudian B, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan yang pertama tentang konsep listrik statis, kita akan ada satu pembahasan, yaitu pada video yang pertama ini tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wul, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh lagi. Seperti yang akan kita amati, setelah digosok dengan kain wul, penggaris plastik dapat menarik potongan kertas. Ini adalah suatu konsep. Penggaris plastik membawa muatan listrik. Penggaris plastik memberikan muatan listriknya pada kertas. Peristiwa ini disebut charging by friction atau pengisian muatan listrik melalui gesekan. Sedangkan interaksi antara penggaris dengan kertas disebut elektrostatis atau listrik statis. Ya, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita mempelajari tentang listrik statis, kita akan mempelajari tentang pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Teori atom yang paling memungkinkan untuk mempelajari tentang muatan-muatan listrik ini adalah teori atom Niels Bohr, yang mana teori atom ini yang akan mempelajari tentang bagian-bagian dari atom yang mana di dalamnya ada muatan-muatan listrik. Bagaimana teori atom Niels Bohr menjelaskan? Yang pertama, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Sementara yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Terus yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Maksudnya gini, jadi sebuah elektron itu bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, yang mana lintasan itu bisa dalam satu atom atau juga bisa berpindah ke dalam atom yang lain. Kita perhatikan ada sebuah benda, kemudian kita bagi-bagi lagi menjadi benda yang paling kecil, kemudian kita bagi lagi yang paling kecil, itulah yang kita sebut dengan atom. Ini tadi benda, kemudian dibagi menjadi partikel kertas, kemudian partikel kertas itu kita bagi-bagi lagi menjadi sebuah atom. Nah, sebuah atom itu terdiri dari inti atom, yang inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Neutron itu adalah muatan netral, sementara proton itu adalah muatan positif. Sementara elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Elektron ini bermuatan negatif.
Nah, kedua muatan listrik ini yang akan kita pelajari, yaitu elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Kita ambil contoh, ada dua buah atom ya. Kita lihat atom yang pertama, yaitu atom helium di sini. Atom helium itu terdiri dari dua proton, kemudian dua neutron yang berwarna biru, dan dua proton yang berwarna merah, dan dua elektron yang selalu mengelilingi inti. Contoh yang kedua adalah atom lithium atau Li. Di situ protonnya ada 3, neutronnya ada 3, dan elektronnya ada 3. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini terjadi karena memang muatan-muatan listrik yang ada pada atom. Ini adalah contoh dari elektron yang sebenarnya, yang mana ini adalah konsep gambaran dari sebuah atom yang mempunyai inti dan elektron yang mengelilingi inti dengan konsep 3 dimensi. Di sini ada atom, ada inti atom yang terdiri dari proton muatan positif, kemudian ada netral yang berwarna hitam, dan elektron yang bergerak mengelilingi dengan lintasan tertentu. Kita lanjutkan ke sifat-sifat partikel atomik. Tadi kita ketahui bahwa partikel dari penyusun sebuah atom itu ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Elektron mempunyai muatan min 1,6 sekian kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sementara masanya 9,1 sekian kali 10 pangkat min 31 kg. Untuk proton muatannya adalah plus karena memang positif ya, 1,6 sekian kali 10 pangkat min 19, sementara masanya 1,67 sekian kali 10 pangkat min 27 kg. Neutron itu muatannya netral sehingga 0, masanya adalah 1,67 sekian kali 10 pangkat min 27. Perlu kalian ketahui bahwa simbol dari elektron itu E, simbol dari proton itu adalah P, sementara simbol dari neutron itu adalah N. Nah, karena massa elektron sangat kecil dibandingkan massa proton, ya massa elektron itu per 1000 dari massa proton, maka ini yang perlu diingat ini, hanya elektron yang dapat berpindah. Jadi di konsep Niels Bohr bahwa yang berpindah itu hanya elektron, sementara proton dan neutron tidak bisa berpindah karena memang posisinya proton dan neutron itu berada di inti atom, sementara elektron berada di luar inti atom. Atom itu dibagi 3, ada atom netral, ada atom ion bermuatan negatif, dan ada atom ion bermuatan positif. Untuk yang netral, apa konsep atau bagaimana konsepnya? Kalau netral itu berarti muatan elektronnya, ini ada elektronnya ini, mempunyai jumlah yang sama dengan muatan protonnya. Dalam gambar ini protonnya ada 3, sementara elektronnya juga ada 3, sehingga dia merupakan atom netral. Sementara kalau atom ion bermuatan negatif, maka elektronnya lebih banyak daripada, atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Pada gambar ini saya contohkan bahwa elektronnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Sementara protonnya ada 1, 2, 3, ada 3. Sehingga elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Sementara ion bermuatan positif
maka jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Di situ terlihat bahwa elektronnya ada 2, sementara protonnya ada 3. Sehingga apakah jumlahnya selalu seperti itu? Ya, ini hanya contoh bahwa sebenarnya dalam suatu atom itu mempunyai jumlah elektron dan proton tidak hanya 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Bahkan mungkin lebih dari 10, 20, 30 dan seterusnya. Kesimpulan dari konsep tentang atom. Yang pertama, atom terdiri dari partikel, proton, muatan positif, elektron, muatan negatif, dan neutron, tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti energi, elektron semakin kecil. Jadi semakin jauh dari inti, energi elektronnya semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron atau jumlah elektronnya lebih kecil daripada jumlah protonnya. Sementara atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Dari mana muatan itu berasal? Nah, kita perhatikan percobaan berikut ini. Jadi ada sebuah balon, kemudian ada kain wool ya. Ketika balon digosok atau digesek dengan kain wool, apa yang terjadi? Masing-masing dari benda ini pada mulanya mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Jadi atom-atom yang ada di dalam balon dan atom-atom yang ada di kain wool ini mempunyai jumlah yang sama. Sehingga benda tersebut atau balon juga mempunyai jumlah elektron dan jumlah proton yang sama. Sementara kain wool juga demikian, mempunyai jumlah elektron dan jumlah proton yang sama. Nah, ketika digosok, jadi ini digosokkan ke sana, maka elektron-elektron yang ada pada kain wool berpindah ke balon. Semakin banyak gosokan yang terjadi antara kain wool dan balon, maka jumlah elektron yang berpindah dari kain wool ke balon juga semakin banyak. Jadi misalkan ini digosok terus-menerus, maka elektron-elektron yang ada di kain wool ini berpindah semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Balon itu akan kelebihan elektron, sementara kain wool itu akan kekurangan elektron. Dengan kata lain, maka balon akan bermuatan negatif, sementara kain wool akan bermuatan positif. Sekarang coba kita perhatikan ketika kaca digosok dengan kain sutra. Seperti pada balon dan kain wool tadi, pada mulanya kaca dan sutra itu mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Nah, ketika digosokkan, maka elektron-elektron yang ada pada kaca itu akan berpindah ke kain sutra. Jadi ini berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra akan mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak daripada protonnya. Sementara kaca akan kekurangan elektron, atau dengan kata lain jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Sehingga setelah terjadi penggosokan, apa yang terjadi? Kain sutra akan menjadi benda bermuatan negatif, sementara kaca akan menjadi benda bermuatan positif.
Konsep daripada perpindahan muatan ini bisa juga terjadi dengan istilah induksi. Apa itu induksi? Induksi adalah perpindahan muatan listrik suatu bahan yang tidak bermuatan. Ketika didekatkan bahan lain yang bermuatan listrik, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan. Nah, ketika bahan bermuatan negatif didekatkan dengan logam, maka akan terjadi seperti ini. Jadi elektron-elektron pada logam akan tertolak menjauhi dari bahan. Jadi ini ada logam, metal can. Kemudian di sini ada sebuah benda yang mempunyai elektron lebih banyak atau bermuatan negatif. Kemudian ini terjadi induksi pada logam tersebut. Karena muatan-muatan positifnya akan tertarik, terjadi attraction atau tertarik ke benda yang bermuatan negatif itu, sementara elektron-elektron yang ada pada besi atau metal itu akan menjauhi atau repulsion, sehingga pada logam itu akan mengalami pemisahan muatan. Konsep pemisahan muatan ini itu disebut sebagai induksi. Pada muatan pada logam itu yang bagian atas akan bermuatan positif, yang bagian bawah akan bermuatan negatif. Ada sebuah contoh seperti yang terjadi ketika penggaris didekatkan dengan serpian-serpian kertas. Ini penggaris yang bermuatan negatif, ini adalah serpian-serpian kertas. Maka bagaimana, apa yang akan terjadi? Seperti hanya pada logam tadi, maka pada kertas atau potongan-potongan kertas atau serpian-serpian kertas tadi, muatan-muatan positifnya akan menuju ke atas, mendekati dari benda yang bermuatan negatif, atau terjadi attraction. Sementara yang negatif itu terjadi repulsion atau menjauhi dari muatan-muatan negatif. Memang di sini ada konsep, nanti pada video yang kedua kita akan bahas bahwa apabila benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sementara kalau benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik, atau muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sementara muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik jika diinteraksikan. Nah, benda-benda di alam ini banyak sekali jenis-jenis bahannya. Apakah semua benda itu bisa bermuatan listrik, atau apakah benda itu kalau digosok elektron-elektron yang ada padanya itu mempunyai konsep yang sama dengan contoh yang sudah kita bahas di atas, plastik dan kaca atau miga. Nah, tentunya ini terkait dengan jenis bahan tersebut. Kita kenal deret tribulistrik. Apa itu deret tribulistrik? Adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda yang berada di atasnya atau di deret di atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Baliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahannya, maka benda akan bermuatan positif. Di sini urut-urutannya adalah bulu kelinci yang pertama, disusul gelas atau kaca ya, kemudian mika, kemudian wool, bulu kucing, sutra, kapas, kayu, batu ambar, damar, logam, belerang, selanjutnya logam, seluloid ya, atau selotip itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh di awal bahwa gelas itu bermuatan positif, sementara mika itu bermuatan negatif, dan seterusnya. Jadi kalau gelas digosok ke kain sutra, nah maka gelas ini elektronnya akan berpindah ke kain sutra. Mika ke kain wool, maka woolnya ini akan berpindah elektronnya berpindah ke mika, sehingga mika atau plastik akan bermuatan
gas. Dalam kehidupan sehari-hari contoh banyak sekali. Ini sebuah balon yang sudah digosok ke kain wool, didekatkan ke kertas, itu akan menariknya. Kemudian ini balon yang sudah digosok didekatkan ke rambut, juga akan tertarik rambut itu. Nah, terus ini namanya adalah alat Van de Graaff atau alat yang berfungsi untuk memproduksi muatan listrik dalam jumlah yang banyak. Tentunya ini listrik statis, bukan dinamis ya. Sehingga ketika seseorang menyentuh dari kepala atau kubah dari alat ini yang namanya alat Van de Graaff, itu maka semua elektron akan mengalir ke seluruh tubuh dan tidak terkecuali pada ujung-ujung rambut yang ada di situ. Sehingga ujung-ujung rambut mempunyai muatan yang sama, terus saling tolak menolak, sehingga bisa berbentuk seperti ini. Ini juga demikian, jika seorang anak memegang alat Van de Graaff, maka apabila tangan didekatkan ke rambut, maka akan menempel. Ini juga sama. Ya, ini adalah plastik yang didekatkan ke kertas tadi, sehingga bisa menempel atau tertarik ya. Terjadi attraction. Ini adalah petir. Inilah konsep, salah satu konsep tentang listrik statis, perpindahan muatan listrik baik negatif maupun positif yang dari bumi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga timbul percikan bunga api. Nah, ini juga demikian, sudah saya terangkan di awal tadi. Nah, ini juga demikian, salah satu memegang, kemudian rambutnya saling tolak menolak atau bermuatan listrik, kemudian temannya yang satu lagi memegang bagian dari tubuh itu dan dia juga ikut terinduksi. Ya, demikian anak-anakku di video yang pertama ini tentang konsep listrik statis. Kita lanjutkan nanti pada video yang kedua dan video yang ketiga tentang bagaimana